Ini ada yang lama juga, Pak. Yang ini. Ini apa ya, Pak? Ini kalau udah lihat gini kayaknya seneng nih saya. Teman-teman, di sinilah berkumpulnya traffic light yang di kota Yogyakarta. Saya boleh main ke Pak? Ke gudangnya, Pak? Ya, ya. Silahkan. Saya sekarang berada di gudang traffic light. Ini mau lihat-lihat. Pak, ini boleh Pak lihat-lihat? Ya, monggo. Jadi ini gudang campur-campur. Ya. Jadi ada gudang apa? Traffic light bekas-bekas, ini semua bekas. Kemudian ini untuk rambu. Rambu, oh ya. Ya. Kemudian saya bukakan juga. Gelap ya. Jadi ini. Nah, ini apa ini Pak? Ini counter down kita ya. Ini counter down kita yang sudah rusak, jadi rusak. Ya. Counter down kita yang sudah rusak, dan itu juga ada apa? Surya cell yang rusak juga. Kemudian ini juga kontrol yang rusak. Ini semua tidak kita buang karena ini masih aset kota ya, pemerintah kota. Jadi memang tidak boleh dibuang dan harus kita lewat prosedur yang ada itu. Terus di sana itu ada apa itu Pak? Boklem yang mungkin masih bisa kita daur ulang dan sebagainya. Oke. Ini dari simpang mana aja Pak biasanya Pak? Ini udah banyak ini. Banyak ya? Macam-macam, dari mana-mana saja ini. Ini dari yang lama dari yang penggantian baru itu dan sebagainya. Ini yang lama kan? Yang lama ini yang model baru semua, yang model baru. Itu yang model lama yang apa? Bikinannya Kumikon dan buatannya NASA. Dulu ya. Ada NASA ya Pak? Ada NASA. Oh, baru tahu. Ada NASA ya, tulisannya NASA gitu aja. NASA, oh iya. Ya. Tapi NASA. Bentuknya masih yang model gini. NASA yang gini, model yang gini. Sebenarnya ada berapa jenis box aspek tuh yang? Ya, yang kalau jenisnya kan cuma dua, tiga lah. Yang 1 aspek, 2 aspek, dan 3 aspek. Ya. Kemudian bentuknya itu tergantung pembuatnya. Biasanya pembuatan NASA beda, pembuatan Pupin juga beda. Ini pembuatan Kumikon, itu beda lagi. Tuh, gitu. Ada juga Telnik tapi kayaknya sudah nggak ada. Ini di sini, ya. Sudah kita kanibalkan. Oke. Itu yang Pupin itu sebenarnya sekarang masih ada yang terpasang ya Pak di lapangan? Masih ada beberapa tadi mungkin di jalan. Mungkin nanti bisa ke sana ya. Iya, ikut patroli nanti ke Taman Sari. Oke, siap. Itu Taman Sari, dan mungkin Gading nggak ada, tapi cuma itu aja. Oke. Ini banyak banget Pak. Kira-kira kalau ini banyak biasanya dikemanain sih Pak? Kalau boleh tahu. Kalau bisa didaur ulang, kita daur ulang. Kalau nggak bisa, ya terpaksa nanti kita laporkan ke bagian aset untuk dimusnahkan. Terserah mereka mau memusnahkan bagaimana. Itu. Tapi misalkan kalau ada kerusakan yang simpang-simpang yang masih aktif itu diganti dulu pakai yang ada ya Pak? Ya. Pakai yang ada dulu terus ganti, terus kita gitu. Oke. Jadi nggak melulu minta baru ya Pak biasanya Pak? Ya, betul. Karena juga anggaran kita kan anggarannya nggak begitu besar. Terbatas. Daerah-daerah lain kan mungkin lebih besar, bisa langsung dapat baru gitu. Tapi ya cukup kreatif juga sih Pak kalau menurut saya. Jadi daripada minta baru terus nih, minta baru kan nanti ujung-ujungnya ini nggak dikasih juga. Jadi yang rusak gitu kan, yang dari pusat misalkan belum turun gitu kan, jadi menghambat juga yang lalu lintas juga mungkin ya. Iya. Ini yang di luar juga masih banyak ya Pak? Yang di luar masih ada banyak, tapi ada yang kemarin sudah sudah kita daftarkan, jadi kita nggak berani
nggak berani ini yang sudah kita daftarkan untuk kita musnahkan. Iya. Ini sama itu ornamen itu juga. Itu ornamen kenapa dilepas itu Pak? Karena pada patah ini diisengin orang. Oh, ini diisengin orang, makanya pada patah semua ini. Ini bahannya apa sih Pak? Itu pakai fiber ya? Iya, pakai fiber casting ya, fiber casting ya. Jadi di anu kan ya biasa sih, ada iseng dia pegang-pegang ya rusak. Oke. Ini ada yang lama juga Pak. Ini apa ya Pak? Ini pupin ini. Pupin ya, yang ini pupin. Yang ini pupin. Nah, ini rencananya kan kemarin sudah kita ingin musnahkan karena sudah nggak bisa diperbaiki karena spannernya itu patah sudah. Ya itu biasanya karena emang udah dimakan umur atau gimana Iya, Pak? Sudah dimakan umur. Kalau boleh tahu dari tahun berapa sih Pak? Ya itu kayaknya mungkin saya belum lahir ya, mungkin ya. Ini sekitar tahun 75-76-an lah. 76. Ya. Dari lahir belum Mas Abdul? Belum Pak. Belum toh? tahun segitu masih belum dilahirkan. Belum dirancang ya? Belum. Ini bahannya dari apa ya? Kalau kita anu itu atom. Ya, atom. Atom itu kayaknya semacam plastik ya. Campuran plastik dan apa ya? Campuran plastik dan apa tuh Pak? Saya kurang tahu. Fiber. Apa ya? Fiber. Kayaknya bukan fiber, ini belum musim fiber. Belum ya? Belum musim fiber. Boleh lihat Pak? Monggo, silahkan. Yang ini. Oh ini pupin ya Pak? Ya, pupin itu. Dulu itu Yugoslavia. Ya, pupin itu pupin itu sebenarnya merek Indonesianya Pak? Bukan, merek sudah dari sana. Pupin. Dari sana? Iya, pupin. Saya nggak tahu pengucapannya bagaimana. Kita tahunya tulisannya pupin ya, pupin gitu aja. Ya. Tapi di sini ada tulisan ini Elektronska Industria. Ya. Itu mungkin pabriknya di sana. Pabriknya, ya. Oh. Ya, Oke. Di sana. Ini Pak biasanya kelemahan pupin itu apa sih Pak? Ini di penggabungannya, jadi di spannernya, kan ada asnya. Ada asnya itu yang paling Terus ini biasanya Pak udah gantian ya? Ini udah ganti, harusnya biasanya juga dari atom itu, dari kayak plastik dan apa itu. Ini kita ganti, kita modif pakai apa? Aluminium. Plat ya. Oke. Oh, pantesan itu yang putih-putih itu ternyata bukan pralon ya Pak? Bukan. Ini banyak yang putih-putih kayaknya paralon. Ternyata bukan. Ini besi, lumayan aluminium ya Pak? Aluminium itu. Oke. Dulu tuh tahun berapa sih Pak ini pupin yang masih banyak tuh? Ya. 2000-an masih ya Pak? 2000-an masih. 2000 sudah mulai berganti. Jadi, ya 98-an itu sudah mulai menurut karena banyak yang termakan usia kan, dia kepanasan dan kehujanan patah dia kan. Kemudian kontrolnya juga, kontrolnya itu karena dia produksi lama, itu juga sudah mulai usia teknisnya hilang kan. Ini modelnya kan usia teknis elektronisnya. Berapa Pak biasanya kalau usia teknis? 5 tahun, 10 tahun? Kalau di kita biasanya pakai 5 tahun ya. 5 Tapi tahun. Ini lumayan, ini bisa 10 tahun lebih kan. 10 tahun. Iya. Belum ganti kan waktu itu ya. Terus ini biasanya Pak kalau pupin tahun berapa sih Pak yang udah ganti semua gitu? Ada beberapa sih makanya udah pada ganti semua. Udah banyak, itu udah banyak dari tahun berapa ya? Ya mulai dari tahun 98 itu, 98, 99. Semenjak kerusuhan 2000. Atau bukan Pak? Bukan. Ya memang karena termakan usia itu. Oke. Ini sama pupin tuh ini betul dari kaca Pak? Dari kaca. Bawaannya emang kaca Pak? Bawaannya kaca, tapi kemudian ada modifikasi dari pabrik yang di Komikon itu dulu. Dia bikin pakai itu Mika ya, karena kaca kadang-kadang pecah dan sebagainya. Oke. Sekarang tapi udah nggak ada ya Pak yang kaca? Nggak ada sekarang, semua Mika semua. Udah Mika semua. Itu masih kaca itu. Masih kaca ya.
Ini mahal ya Pak, dulu kaca tuh. Iya. Sekarang Dulu nggak ada yang jual, nggak ada yang jual. Oh. Dulu tuh pakai bohlam masih ya Pak? Masih pakai bohlam. Ini sudah nggak ada ininya, semua udah hilang. Rumahnya udah pada hilang semua. Ini apa ini? Oh, ini pakai halogen. Jadi sebelumnya malah pakai halogen ini. Jadi halogen masuk sini, kemudian baru kita modifikasi pakai bohlam. Oh gitu. Itu. Ini yang pertama malah pakai halogen nih. Halogen bawaan asli halogen, ya, Pupin. Ya, Pupin. Oh, jadi dulu tuh udah sebenarnya udah canggih ya Pak itu. Tidak. Sekarang aja udah dimodifikasi pakai LED ya. Iya, LED sekarang. Pakai bohlam, kemudian baru pakai LED. Karena bohlam itu daya yang kita hisap itu terlalu besar. Ya. Oke. Selain Pupin tuh Pak yang udah dimuseumkan kadang apa lagi Pak? Apa ya? Itu yang Kumikon lama. Kayak Kumikon lama ini museum juga Kumikon lama. Ini Kumikon lama. Itu museum. Kalau boxnya hampir semuanya gitu. Dulu sama semua ya Pak? Oh, hampir sama semua. Juga itu Kumikon ya Pak yang itu? Itu Kumikon itu. Ini kan sama kan, hampir sama kan bentuknya. Ini udah kayak itu ya Pak, gudang. Kayak rosok ini. Rongsokan. Tapi kalau misalkan ada yang bisa kita ini juga set lagi gitu. Ya. Terpaksa sekali gitu loh. Oh iya, oke. Itu ada yang baru juga udah dimuseumkan itu Pak, Kumikon itu. Itu kelemahannya di kancingnya. Di kancingnya dia di kancing ini, kancing. Oh itunya. Jadi kalau kancing tutup itu nggak bisa nutup, ya udah akhirnya kita museumkan karena dia kalau kita pakai pakai kawat juga jelek banget. Oh iya. Iya. Okay. Sama yang baru juga masih Pak. Yang Kumikon yang baru, sorry Pak. Oh iya, masih ada. Ada yang satu itu rusak parah itu. Oh, rusak parah. Oh itu rusak parahnya lepas ini perahunya. Perahunya emang udah itu ya Pak, apa? Dari perahunya udah lepas, sini juga lepas semua. Lampunya masih ada. Masih ada satu ya. Sinyalnya udah pecah tapi. Oke. Mana lagi Pak? Itu ini apa ya Pak? Kerangkengnya Pak? Ini kerangkengnya ini. Ini kerangkeng ini box kontrolnya. Nah, ini yang box kontrol Pupin ya, Pupin. Ini yang Kumikon. Ini dari fiber kayaknya Pak. Ini. Fiber ya. Ini keistimewanya apa Pak dulu? Ini kunci satu untuk satu. Saya bawa kunci satu untuk semua. Satu untuk semua tuh. Satu untuk semua. Udah kayak ini. Dan semuanya kompak di sini. Ini. Kompak di sini. Jadi di situ nanti ada sekringnya di situ, meteran di sini, controller di sini. Terus di sana ada bulat-bulat itu untuk kabelnya. Kabel. Ya. Oh, ada tempatnya itu. Ya, khusus ya Pak? Khusus ya. 1 2 3 4 berarti buat 4 ini ya, 4 kaki simpang. 4 kaki simpang. Masih ini fiber loh dulu. Dan ini tidak termakan usianya masih jadi daripada ini dia kena apa ya, kalau di sini kadang-kadang dikencingi orang gitu kan. Iya. Itu ini masih tahan. Kalau itu rusak. Langsung ada yang doyong kadang. Nah, ini kan karat ini semua kan. Oh iya. Ini apa ini Pak? Counter down. Ini counter down ya. Counter down rusak sekali, ini rusak parah. Tiang-tiang juga banyak banget nih Pak. Iya. Lumayan. Nah, ini tiang-tiang ini kan dulunya ada yang kena apa? Kena kesenggol mobil dan sebagainya. Tabrak mobil. Ini banyak yang ini dari tahun berapa sih Pak biasanya ini gantian? Ini dari tahun berapa ya? Yang puncaknya itu di tahun 2001 2002.
Itu puncaknya ada penggantian itu. Jadi numpuk di sini. Iya. Ini kalau udah lihat gini kayaknya seneng nih saya. Biarpun berantakan seneng gitu Pak bawaannya tuh Pak. Teman-teman di sinilah berkumpulnya traffic light yang di kota Yogyakarta terutama ya. Nah, ini yang model ini bohlam. Ini yang model bohlam. Masih bohlam ya. Masih tahun berapa Pak udah bohlam? Ini tahun berapa ya? Saya 2099, 98 masih ada. Masih ada. Itu jadi ini sebenarnya pengganti dari halogen tadi. Halogen. Oh, ya. Halogen itu susah ya Pak namanya? Halogen itu wattnya yang cocok itu kita sulit. Oh, sulit. Kan itu sebenarnya juga perawatannya juga lebih sulit. Lebih sulit. Ya, perawatannya lebih sulit. Kalau ini mudah sebenarnya, bohlam itu mudah. Tinggal kita untir, kita lepas, kita ganti. Tapi juga sampahnya banyak. Yang kedua, yang ketiga, watt atau tenaganya yang kita pakai itu terlalu boros. Ya. Oke. Jadi perbandingannya lumayan juga ya Pak. Iya. Terus ganti bohlam gitu. Ganti bohlam pijar ya Pak dulu. Ya, kalau pijar itu kita bisa ya menghemat lebih dari 80%-an lah. 80%, ya. Lumayan juga. Iya, lumayan. 20% yang kepake. Iya. Kalau kemudian kalau yang bohlam halogen itu kita harus punya juga trafo, di situ harus trafo. Oh, pakai trafo. Iya, ya? Karena DC kan. DC diturunkan pakai itu. Kayak motor ya Pak? Iya, tapi trafonya gede ini. Oh, gede. Iya, 5 watt, 5 amperan. Iya, 5 amperan. 5 ampere ya. Iya, 5 ampere. Oke. Nah, setelah bohlam pijar itu Pak kan dulu sempat juga ganti LED ya Pak? Ya, LED tapi LED buatan kita dulu. Oh, itu tahun berapa Pak? Masih ingat nggak? 2010. 2010. Nah, 2009 2010 itu kita uji coba dengan LED yang kecil. Jadi LED bikinan sendiri kita pakai PCB bolong-bolong itu kita tancepin LED yang kaki 4 waktu itu karena yang paling nyalanya paling bagus yang itu. Itu terus kemudian kita modif yang masih ada itu di simpang tungkak itu masih ada, jadi seolah-olah kayak ada bohlam gitu. Masih nyala Pak? Masih nyala. Oh, masih nyala. Terus Pak ganti LED kan, LED-nya itu ada LED high flux ya dulu tuh sempat. Ya, setelah itu kita ganti high flux. Jadi kita pernah percobaan dari yang kecil ini, kemudian yang gede, terus kemudian high flux. High flux baru kemudian masuk ke yang model ini, yang satu persatu itu. Yang kaki 2 ya. Ya, yang high flux itu kan kakinya kaki berapa banyak lah, macam-macam ya? Ada itu, macam-macam ada yang kaki 10, ada yang kaki jadi itu kelemahannya ternyata dia nggak begitu tahan panas. Oke. Tapi sekarang udah pada diganti Pak yang udah diganti semua pakai LED biasa ya, LED hybrid gitu. LED bintik ya sebetulnya. Ya, LED bintik lah. Nah, itu sampai sekarang masih ada ya Pak yang LED bintik gitu ya? Ya, masih. Semua sekarang hampir semuanya pakai itu. Tapi kalau yang high flux udah nggak ada Pak? Mungkin ada 1 2 masih ada. Masih ada. Ya. Itu masih ada. Yang tahun berapa Pak high flux? Yang itu keluaran setelah tahun 2008. Pindah sekali 2000. Udah 2010 2012 lah. 2012-an itu. Tapi itu sudah mulai hilang. Terus kita ganti juga, ada yang kita nyoba kita ganti high flux-nya sendiri. Itu ternyata juga nggak maksimal. Nggak maksimal juga. Nah, itu tuh jadi sekarang udah sistemnya itu LED bintik semua ya? LED bintik semua. Dan kita tinggal nyetakkan PCB, kemudian kita pasang sendiri. Jadi tidak kita beli satu itu. Tidak kita beli satu kit gitu, enggak. Tapi cetak sendiri Pak? Ya, cetak sendiri. Jadi mandiri ya Pak? Iya. Saya kalau beli langsung kayaknya
Mahal ya, lebih Pak? mahal, Lebih mahal. lebih mahal. Emang hemat anggaran juga. Iya, ternyata. nanti kalau semuanya beli nggak bisa perawatan. Oh iya betul. Anggarannya habis tentu. Iya. Ini kayak gini ya Pak, LED bintik itu ya? Ya, yang LED sekarang seperti pakai. itu. Ini lensa-lensa banyak semua Pak. Ya. Ini udah pada nggak nyala semua ini Pak? Udah nggak bisa nyala itu. Jadi mungkin kehujanan, kemasukan atau dan sebagainya. Mungkin ada lonjakan di arus di adaptornya. Itu jadi itu banyak ya ternyata. Ini kalau saya boleh ini Pak, mau tak manfaatin. Tapi nggak boleh, ini udah aset semua ya Pak. Ini belum dilelang ya Pak ternyata? Belum. Jadi ya? Sebenarnya sudah terdaftar, tapi kita nunggu aset. Oh iya, oke. Nunggu aset, mana yang harus dibawa dan kita nunggu mereka aja. Tapi selama belum ke sana, boleh dimanfaatkan buat simpang-simpang yang masih aktif ya? Ya terpaksanya seperti itu. Oke. Nanti kalau kurang ya bilang aja kurang karena tak manfaatkan gitu. Ada nggak Pak ini ratusan? Apa? Ratusan apa? Ratusan box ini. Kayaknya ada deh. Ada ya Pak? Tiang-tiang mungkin. Kalau ratusan nggak ada. Paling nggak ada. Itu yang di dalam itu. Sekitar tapi masih ada yang besar berbagi kan itu. Dia sekitar kira-kira 20. Ya ini paling berapa ini 30-an lah. 30. Di sini ya. Oke. Lumayan lah. Udah kayak surga dunia ini Pak kalau saya ambulans. Soalnya dari dulu kan saya suka ini traffic light gitu, lihat ada yang rusak laporin gitu. Tapi bagus Mas Abdul itu. Iya Pak. Jadi mau apa ikut memiliki gitu loh. Saya lihat di YouTube-nya itu kan bisa ikut memiliki kotanya gitu. Ya alhamdulillah Pak. Kalau dibilang kayak gitu. Tapi memiliki bukan berarti dibawa pulang. Dibawa pulang untuk diperbaiki gitu. Terus nanti dipasang lagi gitu loh. Oke Pak, makasih Pak ini udah diajak jalan-jalan ke sini. Pengalaman yang nggak terlupakan juga sebenarnya Pak. Iya, terima kasih Mas Abdul atas kunjungannya, mudah-mudahan bisa jadikan referensi lah. Oh iya, boleh Pak. Amin. Kalau buat percontohan kayaknya masih ada daerah yang bagus lainnya. Oh iya Pak. Siap. Iya, oke, ini sebenarnya saya lihat sih udah bagus sih Pak kinerjanya gitu. Ya mungkin dipertahankan ke depan Pak sama timnya gitu. Siap. Oke, sekian dulu nih jalan-jalannya. Nanti kita lanjut lagi dengan topik yang berbeda mungkin ya, kolaborasi yang lain kreatif. Sekian dulu perbincangan dan kunjungannya, nanti dilanjut di lain waktu. Terima kasih sebelumnya Pak. Semoga bermanfaat ini Pak. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan ikut patroli bersama tim Apil Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.